sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Puji Prasetya Eko dari SMA Negeri 1 Arut Utara, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 LPTK Universitas Palangkaraya tahun 2023 akan melaksanakan aksi nyata yang kedua pada pembelajaran fisika kelas 10 materi dampak eksplorasi dalam dan penggunaan energi menggunakan pembelajaran pendekatan masalah untuk mengetahui keaktifan siswa dalam menciptakan lingkungan belajar yang aktif. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Semangat belajarnya? Sudah sarapan pagi tadi? Kasih waktu sarapan. Kalian biar hari ini kita bisa belajar dengan keadaan yang semangat. Pada kesempatan pagi ini kita akan belajar materi kita tentang dampak eksploitasi dan penggunaan energi. Nah, di sini adakah kalian sudah mulai persiapan? Sudah ya, dirasa? Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Salah satu pimpin dalam doa. Yuklah doa kita doa. Ya, silakan. Teman-teman, kita mulai pelajaran pagi hari ini karena kita berdoa bersama Allah dan doa mulai. Amin. Doa. Bukan kehadiran dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ada yang Supangga, Bu. Ada Supangga tidak hadir. Ada lagi? Evrandi tidak hadir. Kemana lagi Supangga? Tidak ada keterangan. Kemudian Evrandi mau hadir. Sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran kita hari ini, tentang apa tadi yang mau kita pelajari? Eksplorasi dari penggunaan ya, eksplorasi energi, dampak eksplorasi. Dalam benak kalian kalau berbicara tentang eksplorasi itu kegiatan apa ya? Eksplorasi energi itu kegiatan apa? Menjelajah, Bu. Menjelajah. Apa yang menjelajah? Analisis. Kegiatan apa saja yang menjadi eksplorasi energi? Kemarin kita sudah belajar tentang sumber-sumber energi, bahkan kebutuhan energi yang paling utama yang kita perlukan benar apa? Sumber energi apa yang kita perlukan? Listrik, kemudian BBM, ya kan? Nah, seperti itu. Sumber-sumbernya kita tahu ada sumber yang tidak dapat dipengaruhi, ada sumber energi yang dapat diperbaharui. Nah, pada hari ini kita belajar dampak eksploitasi dari pengambilan energi yang sudah kita lakukan. Ya, sudah masyarakat lakukan. Coba kita lihat di lingkungan sekeliling kita.
Ya, hasilnya memuaskan, iya kan? Dapat 1 on, 2 on sekali nambah. Tapi apa dampak yang kita peroleh? Ada kerusakan alam, kerusakan lingkungan. Kalau menambahnya di darat, apa yang terjadi? Lingkungan tanah lubang-lubang besar, ada bongkahan-bongkahan, tidak teratur lagi. Kemudian kalau di aliran sungai, ada pencemaran air. Ada lagi? Bisa diminum nggak air kita ini? Air larut. Karena apa? Banyak pasir, banyak terkontaminasi. Terus apa lagi? Apa? Tercemar oleh sampah lagi. Warnanya gimana? Coklat. Siapa yang mau mandi susu coklat? Kita pergi ke sungai Arut. Gara-gara apa? Gara-gara proses penambangan. Iya. Ya. Nah, selain pertambangan apa lagi kira-kira? Ladang berpindah. Ladang berpindah. Iya, masyarakat kita masih suka melakukan ladang berpindah untuk menanam padi. Dengan menggunakan ladang berpindah berarti hutan yang ada dibakar atau ditebang untuk bisa ditanami padi. Selain itu potensi apa kira-kira yang bisa kita lihat yang bisa merusak alam kita, lingkungan kita? Ada perusahaan kebun sawit di tempat kita. Jadi hutan kita yang dulunya asri, ya, banyak ekosistem di dalamnya, sekarang sudah tidak ada lagi, jauh karena dirubah menjadi perkebunan sawit. Ya, itu yang terjadi. Nah, jadi di sini tujuan pembelajaran kita untuk apa? Untuk mengetahui dampak eksploitasi energi dan kegunaannya dalam dari baik segi sosial yang bisa kita kenal, ekonomi, kemudian lingkungan. Apa dampaknya? Kemudian yang kedua, kalian ingin mengetahui apa? Perilaku seperti apa sih? Perilaku yang tidak bijak. Kenapa? Karena tadi menggiurkan. Mas menggiurkan kan? Energi sumber daya alam yang tidak dapat ditebak lagi. Berarti lama-lama emasnya akan habis. Dulu boleh sampai dapat 1 kilo, 2 kilo. Tapi sekarang apakah sudah dapat seperti itu? Kan tidak. Lama-lama habis. Memang tingkat perekonomian kita meningkat ya. Gara-gara dapat emas gede. Ya. Tapi ada dampak yang ketiga. Apalagi tujuan kita? Ya, potensi energi yang ada di sekeliling kita sebagai alternatif. Ya, tadi energi yang tidak dapat kita kembali bisa terus diambil. Jangan ya, maksudnya jangan diambil terus. Nanti lama-lama habis. Kita ganti alternatif energi yang lain untuk menunjang kehidupan kita. Nah, itu yang mau kita pelajari hari ini. Setelah ini kalian boleh bekerja dalam kelompok, ya, untuk mengamati atau berdiskusi dengan temannya, mencari dampak eksplorasi, kemudian mengkonsultasikannya, ya. Melalui studi literasi, berarti kalian boleh. Kita mana ya? Kita nggak pakai buku hari ini, pakai internet saja ya. Atau kalau mau ini ada sumber bukunya dari KPI yang sudah itu.
ya, dengan bantuan studi literatur dari internet, kemudian petunjuk LKPD yang ibu beri, mengharapkan kalian bisa mengerjakannya dengan baik, ya. Ikuti langkah-langkahnya, ini petunjuk dalam pengerjaan LKPD-nya. Mulai dari dampak eksplorasi dan penggunaan energi. Ya, tapi silakan dipelajari LKPD-nya. Dari segi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Di sini nanti kalian bisa menjelaskan dampak eksplorasi penggunaan energi dari segi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Apa dampak yang bisa dirasakan, ya? Kemudian yang kedua, contoh perilaku energi yang kurang bijak. Nah, ini yang terjadi di lingkungan kita. Benar nggak adanya seperti itu? Penggunaan energi yang kurang bijak memberikan dampak yang tidak baik bagi aspek kehidupan. Pertambangan manusia itu merusak tadi, merusak lingkungan, ya, baik air maupun tanah. Kemudian penebangan hutan atau pembakaran hutan, kalau bisa bersalah dilakukan, ekosistem yang ada di dalam hutan pergi, ya, jauh. Jadi ya ada yang punah dalam arti, ya. Kemudian alih fungsi hutan sebagai perkebunan kelapa sawit memberikan dampak negatif. Apa dampak negatifnya? Ada dampak positif, ada dampak negatif. Kira-kira dampak negatifnya? Nanti didiskusikan, ya, teman-teman, ya. Apa dampak negatifnya bisa kita diskusikan bersama di dalam kelas. Silakan. Nah, ini permasalahan kita. Apa permasalahan yang timbul akibat eksplorasi energi? Apa dampaknya? Nanti kalian bisa jelaskan. Sebutkan potensi energi yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Apa potensi yang sebagai alternatif energi, ya, untuk memenuhi kebutuhan. Nih, jelaskan hasil diskusinya nanti di dalam hasil kelompok, ya. Nanti presentasikan apa yang kalian dapat dari sumber literatur yang kalian dapatkan. Kemudian hasil studi literaturnya kalian buat dalam bentuk bahan presentasi, boleh dalam bentuk PPT, ya. Kemudian poster juga boleh, kalian nanti presentasi di depan kelas. Nih gambarnya, gambaran. Ini memang ada nggak di lingkungan kita seperti ini? Ada, ya, adanya seperti itu. Nah, itu permasalahan yang mau kita ambil. Ternyata di lingkungan tempat kita ini loh masalahnya. Kita pikir sama-sama, ya, bagaimana caranya mengatasi permasalahan yang sudah terjadi. Jangan berdampak terus-menerus. Kesimpulan, silakan ke kesimpulan. Nanti di akhir presentasi, ya, berkesimpulannya mengenai apa yang kalian dari literatur. Ada pertanyaan sebelum bekerja? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau nggak ada pertanyaan, boleh dimulai pekerjaannya. Ya, oh ada. Ini pertanyaannya itu jawab dari foto. Boleh dari gambar-gambar yang ada, silakan dijawab. Ya. Kemudian kita jawab di situ. Ya. Ya, seperti itu, ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, boleh langsung dijawab situ. Nanti sebagai tambahan bahan presentasi. Data itu sebagai
Boleh dikerjakan? Bisa dimulai? Silakan pergunakan Android-nya untuk mencari informasi lebih mendalam, lebih kuat lagi. Ya, silakan untuk kita diskusi. Ditulis nama kelompoknya ya. Ya, selamat berpresentasi ya. Selesai semuanya. Diharapkan waktu presentasi kalian aktif. Jadi yang tak paham boleh ya, apa yang mau kita ketahui terjawab semuanya ya. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Ita. Saya Mas Sasya. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang dampak eksplorasi dan penggunaan energi. Dampak eksplorasi ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Segi ekonomi, eksplorasi energi dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi antara daerah yang memiliki sumber daya alam dan daerah yang tidak memiliki. Biaya operasional yang tinggi dapat menyebabkan kenaikan harga energi dan mengurangi daya beli masyarakat. Segi lingkungan, penggunaan energi fosil meningkatkan polusi udara dan berkontribusi pada pemanasan global. Gas rumah kaca yang dihasilkan oleh penggunaan energi fosil seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida menangkap panas di atmosfer dan meningkatkan suhu bumi. Tambang emas ilegal, pencemaran contoh perilaku penggunaan energi yang kurang bijak dalam kehidupan sehari-hari serta penjelasannya. Penggunaan tambang emas ilegal, pencemaran sungai yaitu air sungai menjadi kotor dan bisa menimbulkan penyakit jika air itu dikonsumsi tanpa diubah menjadi air yang bersih. Kerusakan tanah, yaitu tanah terkikis hingga yang memungkinkan timbulnya longsor dan terjadinya banjir, menghambat kegiatan usaha bagi pemegang izin resmi, membahayakan keselamatan yaitu bisa menyebabkan korban jiwa. Pembuangan limbah produksi kelapa sawit. Pencemaran air adalah di mana air menjadi kotor karena adanya zat berbahaya yang terkandung di dalam air. Pencemaran tanah menjadi tidak subur karena adanya zat kimia yang berbahaya bagi tumbuhan. Pencemaran udara, yaitu udara akan tercemar polusi udara menjadi tidak sehat. Wadah bertindak. Kerusakan hutan ialah banyak hutan yang ditebang sembarangan tanpa izin. Kebakaran hutan adalah hutan
dikembangkan secara liar dan diubah menjadi lada. Pencemaran hubungan dengan kawan krisis hingga nama tentram menjadi hubungan yang kotor karena banyak sekali bekas-bekas kayu dan tanah yang Kesimpulan, dampak eksplorasi dan penggunaan energi dapat dilihat dari segi ekonomi, segi sosial, dan segi lingkungan. Perilaku penggunaan energi yang kurang bijak dalam kehidupan sehari-hari yaitu tambang ilegal, pembuangan limbah kelapa sawit, dan ladang berpindah, serta dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Silakan kelompok 2 pertanyaan bisa mengajukan untuk kelompok 1 ya tadi ya. Silakan. Boleh kalian beri masukan tanggapan dari kelompok 1. Silakan. Siapa yang mau ikut? Ayo kelompoknya Devi. Apa dampak segi ekonomi? Contoh dampaknya dari segi ekonomi. Apa contoh segi ekonomi? Dampak. Nih, segi ekonomi. Sosial apa itu? Ekonomi. Dampak dari segi ekonomi dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi antara daerah yang memiliki sumber daya alam dan daerah yang tidak memiliki. Biaya operasional yang tinggi dapat menyebabkan kenaikan harga energi dan mengurangi daya pembayaran. Ada lagi? Ayo, ada lagi? Pertanyaan satu lagi, ayo. Pertanyaan satu lagi dari kelompoknya Maria atau kelompoknya Giovela, ayo. Ayo silakan. Ayo, ayo. Ayo, pertanyaan. Ayo silakan pertanyaannya. Ada lagi yang bertanya? Ayo, Togi. Bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami penjelasan dari kelompok 1? Sudah? Sekian, terima kasih. Ya, kita beri aplaus dulu.
memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Diokela Melovi, saya Indonesia Putri. Saya Baris Indonesia. Saya Siti Mutriawati. Dampak eksplorasi di Kecamatan Al-Utara. Kebutuhan energi yang semakin tinggi mendorong masyarakat untuk mengeksplorasi sumber energi di Al-Utara yang berupa seperti pertambangan emas, batu, profesi hutan yang berfungsi menjadi perkebunan kelapa sawit dan ladang pindah ke masyarakat yang merusak lingkungan maupun ekosistem. 1. Contoh dampak eksplorasi ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Daerah yang menjadi tempat eksplorasi energi yaitu tempat pertama bisa menyebabkan kehidupan sosial dari sana dan bisa menyebabkan bibit penyakit. Eksplorasi energi dapat menyebabkan pencemaran air dan pertambangan dilakukan di sepanjang aliran sungai yang menyebabkan air sungai galau. Tersimpannya cairan raksa dan sungai juga bisa menjadi dampak. Dari segi ekonomi, eksplorasi memang dapat memiliki keuntungan saat yang meningkat, tetapi lama-kelamaan energi akan habis dan dapat mengakibatkan dampak perekonomian sakit. 2. Melakukan politik yang kurang bijak dalam kehidupan sehari-hari. Serta menjelaskan dampaknya. 1. Penambangan emas ilegal, pencemaran lingkungan tanah, udara, dan air, kerusakan hutan dan lahan, terjadinya bencana longsor, dan penurunan atau pertambangan tanah. 2. Pembuangan limbah dari hasil produksi kelapa sawit dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada badan perairan, khususnya negara akibat asap pabrik dan polusian. 3. Batu ketubung belum ditemukan dampak bagi lingkungan karena masih menjadi sekarang luar. Ada 3 contoh aktivitas penambangan emas ilegal, hubungan dengan kelapa sawit, dan pencarian batu atau batu. 3. Potensi energi yang ada di lingkungan tempat tinggal. Satu, pembuatan pupuk dari limbah kelapa sawit, pembuatan pakan ternak dari kelapa sawit, 3. Pembuatan briket arang dari tanaman kelapa sawit, 4. Pembuatan minyak dari buah sawit, 5. Pembuatan bahan bakar alternatif biodiesel, 5. Sebagai bahan dasar industri sabun, kosmetik, dan makanan. Contoh pengolahan briket dari cangkang buah sawit. 1. Bersihkan dahulu cangkang kelapa sawit sampai tidak ada kotoran yang menempel. 2. Rendam cangkang yang sudah dibersihkan menggunakan larutan NaOH di wadah selama kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jam, angkatlah hasil rendaman limbah cangkang sawit dan ditiriskan. Setelah itu, keringkan. Siapkan kaleng pembakaran. Pastikan memiliki tutup dan tahan panas terhadap. Masukkan cangkang yang telah kering ke dalam kaleng pembakaran, kemudian tutup hingga rapat. Panaskan kaleng tersebut sekitar 4 jam. Tuangkan agar cangkang berubah menjadi arang dan tidak ada asap lagi. Contoh pengolahan briket dari cangkang buah sawit. Setelah mencapai konsistensi yang diinginkan, hentikan proses penyaringan tersebut dan biarkan sampai suhunya menjadi dingin. Sembari menunggu briket dingin, larutkan tepung kanji bersama air dan panaskan hingga berubah seperti lem atau gel. Setelah limbah cangkang sawit tersebut dingin, giringlah dan kemudian air untuk memperoleh ukuran sekitar 100 ml. Setelah penyaringan selesai, campurkanlah dengan lem atau perekat dari tepung kanji secara merata. Campuran tersebut dicetak
dulu sekitar 5 menit. Hasil cetakan tersebut dapat dijemur menggunakan sinar matahari selama 3 harian atau 5 jam dengan menggunakan oven suhu 105 derajat Celcius. Kelompok kami memberi kesimpulan bahwa tanaman emas legal dan menjual limbah dari pembuatan kelapa sawit memiliki dampak yang sangat besar bagi lingkungan yang menyebabkan kerusakan pada air, tanah, dan udara. Dari dampak ini kita bisa menentukan cara alternatif untuk mengurangi kerusakan pada lingkungan dengan cara mengolah limbah menjadi biogas, mengolah cangkang kelapa sawit menjadi arak atau briket, pengolahan kelapa sawit menjadi pakan ternak, pengolahan tambak menjadi pupuk, dan mengurangi penambangan emas di lingkungan. Sekian dari presentasi kami. Kalau ini ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan, kelompok siapa? Kamu mau bertanya? Ya, kelompoknya Anda. Satu lagi ya, yang biaya satu pertanyaannya. Apa manfaat kelapa sawit? Sebagai pupuk pakan ternak, minyak goreng, bahan dasar sabun, kosmetik atau makanan, dan untuk pembuatan arak. Gimana? Sudah bisa? Terima. Tunggu. Dari dampak udara adalah pencemarannya. Nah, oleh itu bagaimana agar udara tidak tercemar oleh polusi pabrik? Agar aman ya, berarti posisi pabriknya ditaruhnya di mana? Jauh dari lingkungan warga atau masyarakat. Jauh ke rumah jual sawit ke pabrik. Kalau mereka diberi dampak, silakan. Contoh, Apa nama saja yang boleh bertanya? nggak ada. Itu ada lagi, ada mau? Cukup. Udah dua, ya udah dua sekian nih. Jika tidak ada, saya tuliskan pertanyaan jawabnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat pagi. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dampak eksplorasi energi. Eksplorasi dan penggunaan energi dapat memiliki dampak negatif pada sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kebutuhan energi yang semakin meningkat mendorong masyarakat untuk mengeksplorasi sumber energi yang ada. Kami sekarang memiliki potensi sumber energi yang melimpah, tanaman emas, potensi dan kosong berubah berfungsi menjadi perkebunan kelapa sawit dan berindah oleh masyarakat. Dampak eksplorasi jauh dari segi sosial, ekonomi, dan lingkungan.
daerah yang menjadi tempat eksplorasi energi, misalnya daerah pertambangan berkompetensi, bisa menyebabkan curug manusia di sana menjadi tidak nyaman karena gangguan suara produksi di sana dan juga menimbulkan bibit penyakit. Eksplorasi energi dapat menyebabkan pencemaran air karena penambangan dilakukan di sekitar aliran sungai atau kolam. Air yang beruap lebih sering mencemar energi dan sering meninggalkan. Dari segi ekonomi, eksplorasi energi memang dapat memberikan keuntungan untuk perusahaan karena perekonomian perusahaan akan meningkat, tapi lama-kelamaan energi akan habis dan kemudian akan berdampak pada perekonomian. Perilaku penggunaan energi yang kurang bijak dalam kehidupan sehari-hari beserta penjelasan dampaknya. 1. Penambangan emas ilegal, kerusakan tanah, pencemaran sungai, pembuangan limbah. 2. Pembuangan limbah produksi perkebunan sawit, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran air. 3. Ladang berpindah, kebakaran hutan, kerusakan hutan, pencemaran lingkungan. Potensi energi yang ada di lingkungan tempat tinggal. 1. Pembuatan pupuk dari rumah kelapa sawit. 2. Pembuatan pakan ternak dari lebah kelapa. 3. Pembuatan briket di cangkang kelapa sawit. 4. Pembuatan minyak goreng kelapa sawit. Ini hasil dokumentasi potensi energi yang ada di lingkungan tempat tinggal. Kesimpulannya, ketidakseimbangan ekosistem yang ada di antara sehingga menyebabkan peningkatan pertambangan ilegal dan ketidaksamaan penggunaan eksplorasi energi. Sekian dan terima kasih. Ada yang mau bertanya? Bagaimana proses pembuatan pupuk dari kelapa sawit? Sesuaikan dengan presentasi dari kelompok. Apa dampak dari ladang perpindahan adalah perpindahan? Dampak dari ladang berpindah adalah salah satunya kebakaran hutan. Nah, pertanyaan saya, mengapa hutan harus dibakar? Kenapa tidak ditebang dan diolah saja? Langsung ditanggapi? Ya, bisa diulang dan dipersingkat. Dampak dari ladang berpindah itu kebakaran hutan. Nah, kenapa daripada ladang membakar, mending ditebang dan pohonnya itu dijadikan atau diolah menjadi apapun yang bisa diolah lah. Karena kalau misalnya sebenarnya kita mau menanam padi, nggak sempat dong menebang padi dibakar. Dan mereka dibakar membuat tanah subur ya. Apakah dengan dibakar dampaknya akan menjadi lebih sedikit? Tidak. Tapi itu resiko.
Kita beri aplaus dulu untuk kelompok. Sekian dan terima kasih. Yang terakhir kelompok Selamat pagi teman-teman. Pagi. Jadi kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang dampak eksplorasi dan penggunaan energi. Kenalkan, saya Elisia Diartelia. saya Maria Saraswati. Saya Raka Kopi, saya Kasih Dodo. Dampak eksplorasi energi di Laut Garam memiliki potensi sumber energi yang melimpah. Pertambangan emas, perkebunan sawit, ladang berpindah oleh masyarakat. Kebutuhan energi yang semakin meningkat mendorong masyarakat untuk mengeksplorasi sumber energi yang ada. Tetapi eksplorasi energi yang ada juga memiliki dampak negatif dan potensi energinya bagi sosial, lingkungan, dan ekonomi. Contoh dampak eksplorasi ditinjau dari segi sosial, lingkungan, dan ekonomi. Pertama, daerah yang menjadi tempat eksplorasi energi, misalnya daerah pertambangan, akan bisa menyebabkan kerusakan pada tanah, misalnya tanah menjadi lubang-lubang, dan kehidupan sosial di daerah dekat pertambangan menjadi tidak nyaman karena dapat menimbulkan berbagai penyakit. Kedua, eksplorasi energi, misalnya industri minyak sawit, dapat menyebabkan pencemaran air karena limbah dari produksi minyak sawit dibuang di aliran sungai sehingga menyebabkan air menjadi tercemar racun dan sungai menjadi dangkal. Ketiga, jika masyarakat terus-menerus melakukan ladang berpindah, maka akan mengancam kelestarian alam dan mempercepat berkurangnya unsur hara dalam tanah. Keempat, dari segi ekonomi tambang, minyak sawit dan ladang berpindah memang dapat memberikan keuntungan yang besar, tetapi keuntungan eksplorasi hanya sesaat dan dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat. Perilaku penggunaan energi yang kurang bijak dalam kehidupan sehari-hari serta penjelasan dampaknya. Perilaku penggunaan energi yang kurang bijak, penambangan emas ilegal, pembuangan limbah dari produksi minyak sawit, ladang berpindah. Dampak yang ditimbulkan: satu, kerusakan tanah di mana tanah menjadi lubang-lubang dan pencemaran air sungai. Pencemaran sungai yang dapat menyebabkan air sungai menjadi beracun. Kebakaran hutan dan menyumbangnya terjadi eutrofikasi danau. Potensi energi yang ada di lingkungan tempat tinggal. Tambang emas dihasilkan diolah menjadi perhiasan seperti cincin, kalung, gelang, dan sebagainya, dan dapat memperoleh keuntungan. Minyak sawit dapat diolah menjadi margarin, minyak goreng, isi susu, dan sebagainya. Meningkatkan pendapatan asli daerah serta memperluas lapangan pekerjaan. Ladang berpindah dapat menjaga siklus peremajaan hutan dan proses suksesi yang terjadi pada ladang ditinggalkan dapat membantu menjaga biodiversitas hewan tanah, burung, dan berbagai reptil yang ada di dalamnya. Jika metode ladang berpindah dikelola dengan baik, maka dapat menyediakan jasa ekosistem penting serta melindungi keanekaragaman hayati. Jika ada yang mau bertanya, silakan secepatnya. Apa dampak penambangan ilegal? Yaitu dapat menyebabkan kerusakan pada tanah, misalnya tanah menjadi lubang-lubang, pencemaran air, dan kehidupan sosial di daerah pertambangan bisa menjadi tidak nyaman karena dapat menimbulkan berbagai penyakit.
Jika pertambangan emas menimbulkan penyakit, maka penyakit apa yang ditimbulkan? Diare karena salah satu pencemaran air kan penambangan emas nih, mereka mencemar air. Ada warga aliran air, ada mungkin warga yang menggunakan aliran air itu untuk apa sehingga bisa terkena diare. Mungkin untuk masak, cuci baju atau apapun. Kalau sudah ada PDAM, kalau sudah ada PDAM ya justru itu karena kenapa mereka pindah bisa pindah tempat. Kehidupan sosial tidak nyaman kan, mereka tidak nyaman nih, mereka bisa pindah terus menggunakan air PDAM. Ya, ini kelola lagi. Ya udah. Ada lagi? Udah mau pertanyaan? Masih mau nanya lagi? Nggak boleh nanya. Nggak boleh. Silakan. Kalau saya nggak berani. Kenapa kan nanya dong? Cara mencegah eksplorasi yang berlebihan itu seperti apa? Potensi, yaitu dengan cara mengelola potensi energi alternatif. Ada potensi energi alternatif. Aduh, maaf, kami tidak ada nulis soalnya. Ada lagi? Ada? Oh. Ya, ada satu diselesaikan ya. Apa dampak positif ladang berpindah? Positifnya yaitu ladang berpindah sebenarnya memiliki potensi dapat menjaga siklus permajaan hutan dan proses suksesi yang terjadi pasca ladang ditinggalkan dapat membantu menjaga biodiversitas hewan tanah, burung, dan berbagai reptil yang ada di dalamnya. Tetapi, jika metode ladang berpindah dikelola dengan baik, maka dapat menyediakan jasa ekosistem penting serta melindungi keanekaragaman hayati. Ya udah, jangan kesimpulan. Terima kasih. Aduh, kenapa? Udah banyak kan? Ya, boleh disimpulkan dari hasil diskusi. Tidak bertanya lagi? Ya. Masih ada yang lain? Ada. Kita mau nanya ada yang mau? Ya. Selain tambang, pabrik dan ladang perpindahan, apakah ada lagi eksplorasi di lingkungan utara? Batu kecubung. Tapi kalau tentang dampak eksplorasinya, mohon maaf saya memang tidak tahu, soalnya saya tidak mencari tentang dampak eksplorasi batu kecubung. Saya hanya mendengar dari penjelasan teman kelompok saya dari kelompok 1. Oke. Siap ya? Lanjutkan untuk kelompok 2. Kesimpulan yang kami dapat, eksplorasi energi memang memiliki dampak negatif bagi kita, tetapi jika dikelola dengan baik dan masyarakat melakukan alternatif, mungkin ada cara lain agar masyarakat dapat mencari keuntungan mereka tanpa harus merusak ekosistem. Kita beri aplaus.
bersama-sama bisa refleksi. Apa yang sudah kita dapatkan selama belajar hari ini? Ya, dari berbagai macam kelompok memiliki kesimpulan masing-masing. Sudah aktif melakukan kegiatan literasi. Adakah yang berbeda? Malah memiliki kesamaan, ya kan? Banyak memiliki kesamaan. Yang pertama yang bisa kita simpulkan apa? Dampak eksplorasi yang ada di air utara. Ada memiliki dampak negatif, dampak positif. Yang dampak negatifnya bisa diatasi. Bisa diatasi tidak? Bisa. Ada yang bisa diatasi, ada yang masih proses dalam mencari solusi. Nah, kemudian alternatif energi apa yang bisa kita manfaatkan? Yang pertama tadi ada pertambangan emas, kemudian ada ladang berpindah. Ternyata ladang berpindah tidak hanya memiliki dampak negatif, tapi juga memiliki dampak positif, asalkan dikelolanya dengan benar. Nggak sembarangan. Kalau pembakaran hutannya meluas melebar, ya akan menyebabkan polusi, ya kan? Polusi udara, yang pastinya pencemaran lingkungan udara. Kan pencemaran ada berapa? Ada 3 ya, melalui air, melalui tanah, melalui udara. Yang udara tadi apa? Perusahaan kelapa sawit ya, pabriknya, cerobong asapnya. Nah, itu asapnya dikumpul setiap waktu, itu bisa memberikan pencemaran udara. Kalau pencemaran air, terus pertambangan tadi, pertambangan menyebabkan pencemaran air. Pertambangan juga menyebabkan pencemaran tanah. Kalau dilakukan di tanah. Selain itu, limbah. Ada yang dibahas apa? Iya, limbah hasil produksi kelapa sawit. Ada yang bisa menguntungkan, merugikan, ya kan? Yang merugikan bisa diatasi? Bisa. Berarti penggunaan energi alternatif. Contohnya, saya bisa berikan contoh. Tadi contohnya pengolahan. Dari kelompoknya Giovella menjelaskan bahwa cangkang sawit, buah sawit bisa digunakan sebagai briket arang, itu alternatifnya. Kemudian pelepah sawit bisa digunakan sebagai pakan ternak. Kemudian kampusnya bisa digunakan sebagai pupuk. Jadi sekarang tergantung kita yang punya perkebunan sawit bisa mengelola dengan baik. Jadi supaya ekosistem juga seimbang, perekonomian kita seimbang, kita pun juga merasanya nyaman nggak? Nyaman. Berarti itu untuk kegiatan berikutnya kita akan belajar tentang upaya dalam mengatasi dampak eksplorasi. Jadi nanti bagaimana upaya kita pilih, ya kan? Tadi sudah kita belajar ya. Itu kita lanjutkan kepada pertemuan berikutnya. Sebelum itu, apa yang kalian dapatkan selama belajar? Apa yang kalian dapatkan? Apakah sudah memahami pelajaran kita dengan baik? Adakah kesulitan yang kalian hadapi? Apa contohnya kesulitan yang kalian hadapi? Dampak. Ayo silakan, yang lainnya boleh. Apa kesulitan yang kalian hadapi selama belajar dampak eksplorasi? Mencari dampak eksplorasi diambil dari segi sosial, lingkungan, dan ekonomi. Nah, di situ kalian mengalami kesulitan ya. Ada lagi kesulitan lain? Bisa diatasi kesulitannya? Bisa diatasi. Berarti belajar dengan metode ini enak enggak? Enak. Apa enaknya? Lebih banyak wawasannya? Ya, berarti pelajaran kita walaupun bermasing-masing berbeda pendapat, tapi kita
dampak eksplorasi energi, kemudian perilaku yang kurang bijak itu seperti apa, cara mengatasinya, sudah ada jalan keluarnya, berarti memanfaatkan energi alternatif. Nah, sebelum kita akhiri, siapa yang mau pimpin berdoa? Gantian kelompok yang kita, dan ada lah kita ya. Banyak teman-teman sebelum kita ini kita berdoa untuk teman-teman yang kita masing-masing berdoa. Doa bersama.